Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijal bil jannah wa yaqawna bi akrarihim wa anwarihim wa alumin wa fadhi barakatih bid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim وينشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم على بعد صاحب الكتاب أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيد السراج صلى بن عمر دارت ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاس من السيد نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafa alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awarid. Merasa butuh itu adalah tabiat atau watak kita atau nafsiyah kita. Sedangkan sebab-sebab adalah menjadi pengingat terhadap apa yang tersembunyi darinya bagi dirimu. Sedang kebutuhan yang asli itu tidak dapat dihindarkan oleh sesuatu yang sementara. Ini masih menyambung hikmah yang kemarin bicara tentang nikmatul ijad
wa ni'matul imdad, bahwa kita itu nafsiyahnya kita itu apa? Iftikor, butuh selalu kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat butuh kepada Allah ini adalah sifat butuh yang umum, bukan butuh pada hal tertentu aja butuhkan, tapi segala hal seluruhnya dalam kehidupan kita butuh pada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang seseorang lupa pada sifat butuhnya kepada Allah karena tertutupi dengan adanya sebab akibat. Ya, kadang dia merasa ketika sudah memiliki sebuah sebab, dia sudah enggak lagi ngelirik Allah. Dengan sebab itu dia merasa bisa menampilkan akibat tertentu. Maka terkadang ketika seseorang itu merasa sehat, memiliki uang, maka mereka lupa akan sifat dasarnya dan lupa pada Tuhannya. Lalu Allah memberikan dia nikmat berupa sakit dan fakir kepada hamba yang dikasihinya agar mereka kembali ingat kepada Allah. Jadi jangan dikira Allah mah jahat sama saya. Kenapa saya dibikin fakir? Kenapa dibikin miskin? Padahal itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Artinya apabila tidak karena dua kenikmatan itu, nikmat ijad dan nikmat apa? Imdad, maka kita ini nggak akan pernah wujud. Kita nggak akan pernah muncul. Karena semenjak awal wujudnya kita, itu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan butuhnya itu langgeng, enggak butuhnya apa sementara, enggak. Maka selama kita harus menjaga, selamanya kita harus menjaga kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga sifat kehambaan dan pengakuan atas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ini diberi fakir oleh Allah, ketika kita diberi miskin oleh Allah, maka kita merasa lemah. Maka ketika kita merasa lemah, kita butuh pada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan sakit kita, menghilangkan kefakiran kita. Maka barulah kita sadar bahwa kita itu hambanya Allah, dan hadirlah kembali pengakuan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belum diuji dengan keadaan yang demikian, kesadarannya belum datang gitu loh. Jadi datangnya itu harus diberikan hal yang nyata oleh Allah. Kalau cuma dikasih mauidhah, diceramain doang, nggak mempan-mempan. Ingat Allah, kamu hambanya Allah,
ente butuh sama Allah, nggak mempan-mempan. Begitu jeglek sakit, jeglek fakir, baru merasa ya Allah, bunyi dah tuh. Tadinya suruh bunyi aja susah. Makalah itu kita ini harus syukur terus sama Allah. Meskipun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan fakir, harus selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita menyangka bahwa Allah memberi kita sakit, memberi kita fakir, karena Allah nggak sayang lagi sama kita, bahwa Allah nggak kasihan sama kita. Maka janganlah sampai di hati kita muncul pengetahuan yang demikian. Ini kayak pembahasan semalam, Tuhan kok begini loh. Udah kita doa tiap hari, ibadah tiap hari, kok masih dikasih sakit, masih dikasih fakir. Harusnya kalau saya ibadah terus, saya sholat terus, saya patuh terus, ya harusnya sehat terus. Itu kalau Tuhannya bikinan kamu, gitu loh. Tuhan itu bukan bikinan kamu, bukan. Tuhan itu ya punya kriteria ketuhanan yang dia berhak menentukan apa yang dia kehendaki. Makanya apa? Kalau seorang hamba itu dikehendaki baik oleh Allah, Allah mau menampakkan derajat keutamaannya, maka Allah berikan si hamba itu ujian. Kalau nggak diuji, maka si hamba nggak nampak, kualitasnya nggak nampak. Kayak kamu di sekolah, duduk semua murid, dengar pelajaran semua, ganti lagi pelajaran, maka semua murid yang ada nggak nampak kualitasnya. Mana murid yang nangkep, mana murid yang nggak nangkep, mana murid yang paham, mana yang nggak paham, mana yang pintar, mana yang globok. Maka guru memberikan apa? Ujian. Ketika ada ujian, tampaklah kualitas mereka. Oh iya, ini lebih pinter, ini paling pinter, ini pinter banget. Ini, Masya Allah, luar binasa pokoknya. Padahal kelasnya satu, gitu. Jadi ujian dari Allah itu untuk menampakkan kualitas diri kita. Jangan pernah menyangka jelek kepada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita nggak mengenali Allah, mesti nyangkanya jelek, mesti nyangkanya nggak baik. Gara-gara kita nggak mengenali sifat-sifat Allah. Makanya sebelum kamu ibadah, sebelum kamu itu melakukan hal-hal yang lain, maka kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali Tuhan kita, kenali zatnya yang maha agung, kenali zatnya yang rahman rahim, kenali zatnya yang mutakabbir, gitu loh, yang jabbar. Kenal Allah jangan separuh. Kata Imam Ghazali, kalau kenal Tuhan jangan separuh. Kok separuh kenapa? Kenalnya yang baik-baiknya doang. Rahman, Rahim, Karim, Al-Jud, maha pemberi. Tapi kenali juga sebaliknya, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, dia yang maha pengazab, yang maha membolak-balikkan sesuatu, yang menyiksa hambanya. Nah itu kenal gitu loh, baru
Ya Allah, ada takutnya nanti di hati kita gitu. Ya, kalau kenalnya Allah hanya yang baik-baik aja ya kamu salah mengenali Tuhan. Maka ketahuilah di antara sebabnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena 400 tahun hidup dikasih sehat terus. Nggak pernah sakit. Hingga Fir'aun lupa diri kalau dirinya itu butuh kepada Allah. Jadi dia nggak merasa nikmat istimdad, nggak merasa. Nggak merasa nikmat diteruskan wujudnya, nggak merasa. Nikmatul imdad yang terus menerus Allah kasih itu dia nggak merasa gitu loh. Begitu sehatnya nanti diambil, ternyata sehat itu bukan dari diri saya sendiri. Ternyata sehat itu pemberiannya Allah. Nggak pernah kekurangan harta, hingga tidak pernah berkeringat. Coba, keringat aja nggak pernah, insya Allah. Lalu hidupnya kanan kiri apa? Dayang-dayang, dikipasin. Kalau ente mah ASEAN terus lah. Masuk mobil AC, keluar mobil AC, dulu AC. Ayo, moga nikmat. Gara-gara begitu lupa diri. Kalau saja Fir'aun pernah mengalami pusing kepala 1 jam aja, maka dia nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Kalau pernah pusing, keliyeng-keliyeng minta obat, cari pertolongan siapa yang bisa menyembuhkan saya, dia nggak akan ngaku Tuhan. Kenapa? Karena masih punya kebutuhan. Nah, ketika semua dipenuhi oleh Allah, maka Fir'aun lupa kalau dirinya ini punya kebutuhan. Jadi sebelum dia pernah minta, sebelum dia pernah terus Allah supply, hingga dia nggak sempat kekurangan. Sehat terus ada, harta terus ada, fisik nikmat terus, hingga dia nggak merasa dirinya punya kebutuhan sama Allah. Mari katakan, andai Fir'aun pernah sakit 1 jam aja, nggak usah 2-3, sejam aja, sampai dia itu minta tolong dong cariin tabib yang bisa ngobatin, mesti dia nggak akan ngaku. Makanya demikian adalah peringatan bagi orang-orang awam. Lah, bagi orang-orang arifin bagaimana? Maka bagi mereka berbeda. Bagi orang-orang arif, mereka tidak pernah putus di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa butuh kepada Allah setiap waktu. Ini orang yang sadar diri, orang yang selalu mengingat dirinya iftikor. Istighna itu adalah sifatnya Allah. Iftikor, fakir adalah sifatnya hamba. Ketika seorang hamba selalu menyadari ini, maka dia akan selalu ingat nikmat yang Allah berikan. Nikmat diciptakan, nikmat diteruskan sehat. Ini orang-orang arif namanya. Maka mereka, orang-orang arif ini selalu ingat Allah dalam setiap keadaan. Diberi susah, ya ingat Allah. Diberikan sakit, diuji, ingat Allah. Makanya orang-orang arif ini yang diomong selalu untung. Ditimpa begini, untung masih hidup. Ditimpa begini, untung masih ada. Untung terus untung. Ini orang-orang yang bisa melihat
kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Mereka tidak butuh diingatkan lagi melalui sakit dan fakir oleh Allah. Apabila datang sakit dan fakir, mereka jadi tambah tahu bahwa fakir dan sakit ini menjadi tanda tambahnya pahala dan akan naiknya derajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama sakitnya kita, beda sama fakirnya kita. Kalau sakitnya kita, biar sadar diri, diingatkan untuk ingat sama Allah. Jadi kalau sakitnya orang-orang arif mau naik derajat, makanya ente jangan kepedean butuh sakit. Kenapa? Mungkin mau dinaikkan derajat, nggak ada. Ente mau naik derajat. Kalau pangkatnya wali sakit naik derajat. Kalau ente biar sadar. Udah mayang sono, mayang sini nggak pernah pulang, dikasih biar apa? Pulang. Artinya pulang apa? Pulang menyadari iftikor dirinya kepada Allah. Saya butuh kepada Allah. Saya tidak pernah bisa lepas dari pertolongannya Allah. Sadari itu gitu loh. Kalau ente nggak nyadari ini, maka ente nggak akan pernah bisa mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat iftikar juga merupakan jati diri kita yang nggak bisa dihilangkan dengan datangnya semua perkara yang baru. Maka semua yang ada pada diri kita seperti kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, itu tidak bisa menghilangkan sifat iftikornya kita, nggak bisa. Kamu sekaya apapun, kamu sesehat apapun, kamu sebanyak duitnya apapun, setinggi apapun jawaban kamu apa, jabatan kamu tetap kita iftikor. Karena kamu nggak akan pernah naik derajatnya Tuhan, nggak pernah. Tetap derajatnya apa? Hamba. Nah, derajat hamba nggak pernah putus dari derajat iftikor. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu seketika itu membolak-balikkan keadaan kamu. Berarti jabatan kamu yang paling tinggi, kekayaan kamu yang paling mentok, sehat kamu yang paling fit, hidup kamu yang paling nikmat, seketika Allah bisa balikin. Berarti langgengnya semua keadaan itu butuh pertolongannya Allah. Maka sadari ini gitu loh. Jangan menyandarkan apa yang kamu punya kepada usaha kamu. Kan saya usaha, kan saya minum vitamin, kan saya olahraga, kan nggak menyadari bahwa semua sebab akibat itu hanya datang sebagai ujian. Kamu ingatnya Allah atau ingatnya sebab tadi. Nah, banyak orang tertipu ketika dia merasa memiliki sesuatu yang dia ingat si sebab, bukan Allahnya. Kan saya udah begini, kan saya udah begini, kan saya. Nah, Allah kemana? Mau kemana? Kayak udah gede ini, apa nggak repot ini? Allah nggak dianggap lagi sebagai nikmatul imdad, nggak dianggap lagi. Makanya ini nikmat dua ini harus kamu ingat terus, jangan sampai kita lalai dua nikmat Allah ini. Jadi Allah seketika mampu bikin kamu miskin, terhina, lemah, tanpa jabatan, tanpa kemuliaan, bisa. Maka ingatlah selalu kepada Allah dan pada setiap keadaan kita. Bahwa yang namanya kemiskinan,
yang membuat kita dekat kepada Allah itu lebih baik dari kekayaan yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente milih mana? Ya milih kaya tapi deket bib, nggak milih namanya itu mah. Ente milih mana? Kaya jauh dari Allah, miskin dekat sama Allah. Jauh dekat sama bib lah. Lu kira angkot, jauh dekat sama. Lu milih mana? Nah itu coba ini mau milih yang mana? Makanya saya cerita bahwa yang namanya fakir itu derajat. Fakir itu derajat atau makom gitu loh. Bukan fakir itu apa namanya? Fakir itu kepepet, bukan karena nggak ada yang lain jadinya fakir, bukan. Fakir itu memang derajat, makom, kedudukan. Ada orang yang miskinnya nggak mau hilang. Kayak orang Yaman itu bisa kaya, tapi nggak mau kaya. Kenapa Saudi nyerang Yaman terus? Itu minyaknya banyak hasil dalam, tapi nggak mau diolah sama mereka. Orang Yaman cukup hidupnya begini udah tenang kata dia. Jadi kaya bagi mereka itu pilihan. Miskin itu pilihan bagi mereka. Memang saya milih hidup miskin. Kalau kita miskinnya bukan pilihan. Memang ini nggak bisa kaya gitu loh. Udah pontang panting, banting tulang, banting kepala, memang miskin aja. Pengen kaya nggak bisa. Gitu. Kalau kayak orang-orang mereka ini apa? Untuk kaya mereka bisa. Kenapa? Hasil yang ada di sekitar mereka banyak, tapi nggak mau gitu loh. Kenapa? Mereka ingin punya makomnya Nabi, pengen punya makomnya para wali-wali yang hidupnya cukup, hidupnya gitu loh. Jadi dengan keadaan seperti itu mereka bisa menjadi orang-orang yang berpikir lebih banyak tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu kaya akan berpikir banyak tentang dunia. Proyek sini, proyek sono, proyek sono. Yang dipikir apa? Pagi mikir proyek sini, siang proyek sono, malam mau tidur masih mikir besok proyek apa lagi. Allah nggak dipikirin akhirnya. Kebanyakan proyek. Mending kalau hasil duit, ini proyek banyak, duit nggak ada. Otak isinya proyek terus. Jadi miskin dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kaya jauh dengan Allah. Ya, jadi hikmah kali ini musannif mau menceritakan jangan kamu tertipu kepada hukum adat. Jangan kamu tertipu kepada hukum sebab akibat. Adanya hukum sebab akibat dijadikan oleh Allah itu untuk menutupi pemberian langsung dari Allah. Jadi kalau di Quran ada perkataan begini, Allah itu yang merezekikan hambanya. Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang melata, setiap yang merangkak di muka bumi ini, Allah lah yang memberikan rezeki loh. Kalau Allah yang ngasih rezeki, kok saya nggak pernah lihat Allah nganterin? Pernah? Nah kapan Allah nganterin? Lah Allah menjadikan sabab akibat. Kamu jangan tertipu sama sebab akibat. Kamu sepinter apapun, kamu selihai apapun, seahli apapun, ketika bisa menghasilkan sesuatu, itu dari Allah.
Hanya sebabnya melalui keahlian, sebabnya melalui pekerjaan, sebabnya melalui proyek, sebabnya Allah bisa bikin sebab yang nggak terhitung jumlahnya. Maka dikatakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah itu bisa ngasih rezeki yang sebabnya nggak pernah kamu pikirkan. Kok tiba-tiba datang aja rezekinya. Tapi tetap itu dari Allah. Lah, terkadang orang ini lupa sama ini, gitu loh. Dianggap sebab itu hasil kerjanya sendiri, hingga mengedepankan sebabnya, mengedepankan sampai dia lupa iftikor dirinya kepada Allah, butuhnya dirinya kepada Allah setiap waktu. Jadi kamu memiliki apapun juga, kamu sehat seberapa lama pun, tetap kamu iftikor. Pada apa? Enggak cuman ijad, tapi juga imdad. Langgengnya kenikmatan kamu itu dari Allah. Maka ingatlah dua kenikmatan ini jangan pernah kita lupakan. Maka ketika Allah menjadikan ujian kepada kita berupa apapun juga, di mana kita diambil kenikmatannya oleh Allah, baik itu kenikmatan sehat, kenikmatan kekayaan, kenikmatan jabatan, maka ingatlah kalau memang kita tadinya lupa sama Allah, diambilnya itu untuk mengingatkan kita kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah. Tandanya Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Jangan pernah ngeluh, capek ya Allah, miskin melulu, kapan kayanya ya Allah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Orangnya datang. Bahaya ini. Kesel sama miskinnya, kesel sama melaratnya, kesel sama sakitnya. Ya Allah, kapan sembuh? Kok sakit melulu? Ya Allah, nggak sembuh-sembuh. Berarti kamu nggak ridho sama qadha, nggak ridho sama takdirnya Allah, nggak ridho sama ketentuannya Allah. Hati-hati nih. Jadi Allah menjadikan itu semua. Kalau kamu menerima, maka kamu diangkat oleh Allah. Kalau kamu nggak menerima, kamu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Udah dikasih ujian, nggak bisa jawab ujian, mending kertas ujiannya ditulisin guru setan, guru kurang ajar. Kira-kira kamu diapain? Dapat nilai nggak kira-kira? Hah? Diuji oleh Allah, kok jawabnya malah maki-maki Allah. Hati-hati nih. Yang nguji dimaki-maki, sialan, kenapa miskin melulu, sialan, kenapa sakit melulu, sialan, kenapa gua begini melulu, sialan, terus begitu. Nggak pernah tahu kalau semua itu adalah ujian dari Allah. Mestinya kalau pas ada orang datang mau ngasih duit, jangan dulu ya Allah, masih enak miskin, ya begitu mestinya. Ntar dulu. Gua masih nikmat miskin, ntar. Ini enggak begitu lihat duit, klek banget, udah nggak pakai. Ya Allah, kok enggak dari kemarin? Ya Allah, tapi kok hari ini datang? Banget udah jenuhnya jadi orang miskin. Itu namanya miskinnya bukan pilihan, miskinnya kepepet. Nah, wali-wali yang miskin ini kadang miskinnya pilihan. Emang mereka nggak mau kaya gitu loh. Mereka nggak mau punya harta lebih. Yang dapat keluarin lagi semua. Ada yang mau ngasih nggak mau, nggak ada.
Kalau ente nunggu yang ngasih nggak ada, kerja yang nggak dapat. Ya Allah, ini kapan gua begini ya Allah? Kenapa? Miskinnya bukan pangkat. Apa miskinnya? Pengingat dari Allah. Kalau mereka miskinnya pangkat, beda nih. Jadi ente harus jadi orang miskinnya pangkat gitu loh. Ada orang kaya pangkat, ada orang kaya ujian, ada gitu loh kan. Berharap kita jadi orang-orang yang ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah, apa yang kita terima ini betul-betul sebagai bentuk kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah, mau ditambahkan kemuliaannya oleh Allah, mau dijadikan para kekasihnya Allah. Jangan sampai kita pada posisi ketika kita mendapatkan sebuah musibah itu sebagai pengingat kita. Kenapa? Karena kita jarang ingatnya kepada Allah. Kalau seorang tua punya anaknya tiap hari main. Kalau anak yang tiap hari main tapi pulangnya tepat waktu, orang tua nggak bakal nyari. Nyari nggak? Tapi ketika ada anaknya main nggak pulang-pulang, diapain? Hah? Disusulin. Terus disuruh pulang. Ketika anaknya nggak mau pulang, diapain? Dijewer, disuruh. Lah itulah pengingat Allah namanya. Gitu loh. Dijeweran lah ya. Jangan sampai kamu dijewer untuk ingat Allah. Berupa apa? Sakit, berupa miskin, berupa kerjaannya putus, berupa pacar nggak seneng, istri minta cerai, anak. Ini jadi jeweran Allah, hati-hati gitu loh. Kenapa? Karena nggak pernahnya kita ingat sama Allah. Jauhnya kita dari mengingat Allah. Itu jewerannya Allah. Kenapa? Kok dijewer? Allah cinta sama kita. Kalau nggak cinta gimana? Dicari nggak? Enggak. Lu nggak usah pulang sekalian. Kalau perlu dikasih ongkos. Mau kemana nak? Ini ongkosnya ya. Jangan pulang sekali. Itu udah jenuh lihat muka kamu berarti bapak kamu. Istijrat apa enggak? Jadi masih untung kita itu masih dicari. Kok nggak mau pulang disuruh pulang, ngeyel masih dijewer. Untung dijewer gitu loh. Sebagai pengingat, ya Allah, iya ya Allah, minta maaf ya Allah, minta ampun ya Allah, kembali ingat iftikor, ingat ijad imdad ya Allah, nikmat kamu banyak, saya nggak pernah syukur ya Allah. Ketika kamu bersyukur, maka Allah tambahkan kenikmatannya lagi. Allah kembalikan kenikmatan lagi. Kenapa? Karena orang yang mendapat sebuah kenikmatan, pingin langgeng nikmatnya ini, tandanya apa? Caranya apa? Caranya apa? Syukur. Kamu pengen langgeng nikmatnya, caranya syukur. Ente punya bini cantik banget, tapi ini nggak pernah syukur. Bini sialan, bini kurang ajar. Kira-kira betah nggak bini kamu? Nggak betah nggak? Walaupun cantik bini kamu, gitu loh. Ya? Tapi kalau kamu syukuri, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ya nggak syukur gimana, wong cantik, wong ini jelek aja, syukur gitu loh. Untung ada yang mau, ya Allah sama saya. Ya Allah. Apalagi dapat yang cantik, dapat jelek aja syukur. Untung ada yang mau. Makanya kan ente ini kalau mau dicek, coba cek. Istri kamu itu bukan yang kamu harapkan rata-rata. Bukan wanita yang kamu harapkan pacar kamu dulu, enggak. Udah untung dapet, ya Allah, alhamdulillah. Itu tandanya Allah milihin kita, gitu loh. Kalau kita syukuri, ya terus akan langgeng. Kalau nggak disyukuri, Allah ambil nikmatnya, gitu loh. Jadi
nikmat ijad imdad jangan sampai terputus. Terus syukur sama Allah, tahu kalau kita iftikar butuh kepada Allah, hatinya hadir terus ingat Allah. Jangan ingatnya pas lagi musibah. Kalau nggak musibah nggak ingat Allah. Ini hati. Mudah-mudahan kita senantiasa disadarkan oleh Allah, dijadikan akalnya waras terus oleh Allah, akal yang menjadi akal yang sehat, akal yang bisa ma'rifat kepada Allah. Allahumma tsabbitna bil Islam, Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bit tauhid, Allahumma tsabbitna bil ma'rifah fid dini wa dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub likulli hauba wa surlana aurati. Amin iraati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو جيران أو صحبة فالمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.